teman-teman semua, selamat datang di YouTube Hosyomotif. Jadi hari ini kita lagi ada mobil yang cukup spesial. Ini merupakan Haval Jolion. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Haval itu sebenarnya merek apa sih? Jadi Haval itu adalah sub-brand dari GWM. GWM itu mempunyai Haval dan juga Ora. Ini mungkin sama seperti kayak Chery, dia itu punya sub-brand yaitu adalah iCar. Yang mana yang kemarin kita sempat bikin video reelsnya ya, iCar V23 itu merupakan grup dari Chery juga. Nah, mobil yang ada di sebelah ini merupakan mobil hybrid HEV 1500cc hybrid. Sebenarnya mungkin di era harga minyak lagi melonjak tinggi, untuk saat ini sih Indonesia masih harga BBM-nya masih cenderung normal ya, tapi kita nggak tahu ke depannya. Nah, salah satu cara untuk kita menjaga itu semua, menjaga supaya pengeluaran kita nggak terlalu keluar banyak untuk isi bensin mobil, ya kita harus cari mobil yang irit kayak gini. Nah, mobil ini sendiri kelasnya adalah SUV compact crossover mungkin ya, yang mana di kelas ini dia bersandingan langsung dengan Yaris Cross Hybrid, HR-V Hybrid, dan juga Mitsubishi X-Force. Tapi kalau Mitsubishi X-Force itu nggak ada versi hybridnya. Mobil ini bisa dibilang cukup ramai ya untuk penamaan hybridnya atau detail-detail yang menggambarkan bahwa mobil ini hybrid. Salah satu yang paling bikin ramai itu adalah di bagian headlampnya. Ini memang hybrid itu kan biasa identik dengan warna biru, tapi ini birunya benar-benar sampai proyektornya, yang mana ada 3 proyektornya, dan di sini ada garisnya juga, semuanya warna biru. Kalau menurut kita pribadi kayaknya agak lebay kayak gitu ya. Di sini juga ada emblem HEV-nya. Terus kalau kita lihat ke sisi bagian grill depan, dia ini modelnya memang bisa dibilang cukup nyentrik ya. Kalau yang rival-rivalnya dia ini cenderung main aman, modelnya nggak ada yang aneh-aneh. Sedangkan ini bisa dilihat dari lampunya ada di sini, terus tajam lagi ke bawah. Grillnya juga gede banget dengan logo yang gagah banget ya di sini, Haval. Jadi kita kalau ngeliat mobil ini ya harus hafal. Terus kalau balik lagi ke headlampnya tadi ya, kita lihat ini dia proyektornya ada 3, semuanya sudah LED, dan ini lampu sennya sangat amat besar sekali. Di RL-nya juga sangat amat panjang. Sekarang coba kita lihat ke sisi bagian mesinnya kali ya. Nah, ini dia untuk ruang mesinnya. Dia belum hidrolik ya, masih perlu kita cantelin. Dan mesin ini merupakan 1500cc hybrid yang menghasilkan tenaga gabungan antara motor listrik dengan mesin bensinnya mencapai total 190 PS dan torsinya 375 Nm. Wow, itu bisa dibilang gede banget ya untuk mobil seukuran gini. Bisa dibilang mobil ini cukup kenceng berarti ya. Terus kalau kita lihat di bagian atas ini, dia ada baterainya yang untuk ukurannya sih cukup besar ya. Yang mana biasanya kalau mobil hybrid seperti ini, biasanya baterainya itu ada di bagian dalam kabin. Sedangkan mobil ini, baterainya ada di dalam ruang mesinnya. Yang ruang mesinnya kalau kita lihat juga lumayan gede banget ini ya. Sekarang kita lanjut ke sisi bagian samping. Kita mulai dari bagian velgnya dulu. Ini untuk ukurannya dia menggunakan 225 55 ring 18. Bisa dibilang cukup besar ya menggunakan ring 18, tapi kalau kita lihat keseluruhan desain dari mobil ini, velgnya terlihat sangat proporsional, nggak yang kelihatan gede banget. Dengan velgnya juga warnanya ini two-tone ya. Terus kita lihat di sini tadi ada emblem HEV, dan ini ada small attention to detail. Di bagian lampunya ada tulisan LED Premium Vision. Terus kita lanjut lagi ke sisi bagian samping. Ini spionnya seperti biasa sudah electric folding, auto folding juga pastinya. Terus di bagian sini pintunya sudah smart entry juga. Terus kalau kita lihat desainnya ya, dia benar-benar gagah sih ya kalau kita bilang ya. Dengan di bagian atas di sini dia juga ada roof railnya, dan di bagian atas ini dia juga sudah ada panoramic sunroofnya yang sangat amat besar sekali. Lalu lanjut kita ke sisi bagian belakang. Ini sambil kita nyalain ya untuk lampu kotanya dan juga lampu sennya. Dan di bagian bawah juga dia itu sudah ada rear fog lampnya. Ini bisa dilihat lampunya udah full LED dan juga cukup terang ya. Walau ini siang hari aja kelihatan banget, apalagi kalau malam ini bener-bener terang sih menurut kita. Terus kalau kita lihat di bagian spoilernya sini, dia modelnya cenderung sporty mungkin kali bisa dibilang ya, karena ini model spoilernya ketika kita lihat dari sisi bagian atas, di sini ada lubang yang tembus ke sini kiri kanan lubangnya, jadi menambah kesan sporty banget. Terus juga di atasnya ini ada shark fin antena. Terus juga kalau kita lihat di bagian belakangnya, dia kacanya juga sudah ada defoggernya dengan ada wiper juga ya. Di bagian sini ada tulisan HEV. Terus
di bagian bawah sini dia perpaduan antara warna abu-abu dengan list chrome yang di bagian sini, yang menurut kita membuat mobil ini jadi semakin cakep. Jadi belakangnya nggak polos-polos amat. Terus kita sekarang mau cek bagasinya ya. Nah, ini dia untuk bagasinya. Kalau kita ngelihat untuk ruang bagasinya sih bisa dibilang lumayan lega ya untuk bagasinya. Apalagi mobil ini kalau jok bagian tengahnya dilipat, dia itu bisa rata lantai sampai ke depan. Terus di sini dia ada tonneau cover, mungkin ini sebutannya ya atau apa ini ya. Terus di bagian bawah sini mobil ini tidak ada ban serepnya, tapi dia sudah ada tire repair kitnya. Dan untuk aki mobil ini dia lokasinya ada di bagian belakang bagasi, bukan di bagian depan. Beres bagian belakang, kita langsung aja masuk ke bagian interior dalam dan kita mau cobain gimana rasanya nyetir mobil ini. Nah, sekarang kita udah ada di dalam mobil ini. Kita mau ngatur joknya dulu, dia ini sudah elektrik ya. Dan kita mau atur untuk setirnya juga. Cuma yang sangat disayangkan, ini mobil belum ada teleskopiknya, dia hanya tilt aja nih. Padahal kalau ada teleskopik, semakin deket ini semakin enak. Terus yang pertama kita rasain ketika masuk mobil ini bahan-bahannya sih kita bilang cukup premium ya, pemilihan bahannya ya. Berasa ini mobil berasa kayak mobil mahal gitu ya. Nah, terus kita lihat di bagian samping sini dia juga ada speakernya, ada tweeternya di sini. Terus juga dia ini ada fitur hill descent control, terus traction control, dan juga headlamp levelingnya sudah ada. Lalu di bagian sini juga dia sudah ada untuk cruise controlnya. Namun yang agak unik di mobil ini adalah pengaturan untuk driving mode-nya. Karena kalau kita lihat di bagian tengah sini, dia ini hanya polos, hanya transmisi yang cara pengoperasian ini diputar seperti ini. Dimasukin ke P, tinggal kita klik, dan sisanya polos aja. Untuk kita ngatur semisal seperti driving mode, itu kita harus lewat layar yang ada di sini. Nah, cara untuk pengaturannya, ini kita ke bagian car setting sini, lalu new energy. Nah, di bagian paling bawah ini nih, driving mode. Dia ini ada normal, sport, ekonomi, sampai dengan snowfield. Dan mobil ini juga dia ada fitur single pedalnya, one pedal. Kita mau coba deh untuk fitur single pedalnya. Terus ini semuanya itu bisa diatur ya, mulai dari ini. Dan ketika kita ngelihat di bagian sini, ini semuanya ini bisa diatur. Mulai dari new energy seperti tadi, ini untuk kendaraannya. Light setting, untuk otomatis lampu depannya nyala otomatis, follow me home. Lalu di bagian driving setting dia ini bisa di setel speed locknya juga, dan juga di bagian speedometer tadi itu dia itu bisa di setel untuk limit dari mobil ini. Yang tadi kita cek limitnya itu ada di 240 km per jam. Kalau mobil ini bisa berjalan dengan kecepatan 240 km per jam, artinya cukup kencang juga ya mobil ini ya. Lalu sebelum kita jalan, kita mau nunjukin juga mobil ini sudah ada panoramic sunroofnya yang lumayan besar. Karena dia panoramic sunroof, jadi kacanya juga bisa dibuka seperti ini. Wow, ini benar-benar bisa dipakai untuk berdiri ya di atas ini ya. Nah, balik lagi ke sini, kita sekarang mungkin mau langsung nyobain aja mobilnya. Kita sekaligus cobain pakai driving mode yang sport ya, karena kita mau coba tes akselerasinya. Kita nggak tes kayak gimana-gimana, kita cuma nyoba sedikit aja. Oh, dia one pedalnya, tapi dia nggak bisa berhenti sampai 0 km per jam. Karena kalau kita lihat ini dia masih jalan sekitar 8 km per jam, padahal udah lepas kaki ya, nggak kita gas. Kita mau gas sedikit dulu mobil ini. Wow! Wow, ini mobil tarikannya cukup kenceng juga ya, apalagi kita di mode sport seperti ini, bener-bener sangat amat instan. Dan ketika tadi kita gas itu, dia ini langsung ada tulisannya seperti ini, powernya ini. Nah, jadi ini langsung kebaca power yang digunakan seberapa besar. Dan ini ternyata one pedalnya itu ketika pertama kali tadi kita coba, dia kan nggak bisa sampai berhenti. Tapi kalau udah jalan kayak gini, terus kita lepas kayak gini, oh dia bisa sampai dengan berhenti sampai 0 km per jam. Nah, tapi kalau yang kita rasain sih, ini one pedalnya cenderung kayak nggak ngerem ya, nggak yang langsung kita lepas gas dia langsung ngerem. Dia jadi kayak butuh waktu dulu untuk ngerem. Agak kurang enak sih kalau seperti ini ya. Lanjut aja, kita mau nyobain mobil ini untuk suspensinya. Nah, ini kebetulan kita lagi ada di dalam basement ya. Walau ini siang-siang, kita mau nunjukin untuk lampunya ini. Nah, ini dia untuk lampunya. Lumayan terang sih hitungannya untuk siang-siang kayak gini ya.
Nih coba kita dim lampunya. Wah, dia lumayan terang juga ya. Memang nggak yang kelihatan banget karena ini siang-siang. Kalau malam pastinya lebih terang lagi. Kita coba ini seperti ada polisi tidur. Bantingannya kita bilang kalau untuk low speed seperti ini cenderung empuk ya. Karena kalau dibandingin sama misalkan rivalnya HRV, menurut kita HRV itu terlebih shock belakangnya ya, itu agak keras. Sedangkan di mobil ini terasa empuk, yang mana cukup enak sih. Tapi kita yakin ketika handling di high speednya sepertinya mobil ini agak kurang. Tapi kalau kita bandingin juga dengan Yaris Cross, gue pribadi sih kayaknya lebih suka dengan mobil ini ya, dengan pemilihan bahannya yang benar-benar bisa dibilang mewah dibandingkan sama Yaris Cross Hybrid. Jadi gimana nih menurut teman-teman terkait mobil ini? Kalau menurut pendapat gue pribadi, ini mobilnya bisa dibilang cukup enak. Apalagi mobil ini mobil crossover yang tinggi, rasanya sih cocok banget ya untuk teman-teman yang lagi nyari mobil nggak terlalu besar, karena ini adalah compact SUV, terus juga cari mobil yang tinggi, karena akhir-akhir nih lagi sering banjir di Jakarta. Rasanya sih mobil SUV gini lebih mendapatkan peace of mind mungkin kali ya. Mobil ini gue rasa sih kayaknya cocok untuk teman-teman yang mungkin udah bosen sama HRV atau Yaris Cross Hybrid yang cenderung populasinya tuh sudah lumayan banyak. Sedangkan kalau mobil ini bisa dibilang sih beda sendiri ya, karena pemiliknya nggak terlalu banyak, masih bisa dibilang cukup jarang kita lihat di jalanan. Nah, jadi untuk teman-teman yang emang lagi cari mobil ini, bisa langsung aja datang ke Bon Autocar, karena mobil yang kita review kali ini masih super duper baru guys. Nah, ini nih, lihat aja, bisa dilihat semuanya masih plastikan. Apalagi sun visor gini udah pasti plastikan. Ini speedometernya juga masih plastikan. Terus bagian di konsol tengah ini juga masih plastikan. Kita lihat ke belakang juga semuanya masih plastikan. Dibanding teman-teman beli mobil ini secara baru, mending langsung sikat yang satu ini aja, karena kilometernya juga baru 2000, rasanya masih kayak baru, dan pastinya harganya jauh dibanding harga mobil barunya. Jadi mungkin sekian aja untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang tertarik dengan mobil ini, bisa langsung follow dan juga tanya marketing langsung yang akan kita cantumkan di deskripsi showroom Bon Autocar. Jadi sekian aja video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Ini kita mau lanjut nikmatin mobilnya dulu kali ya. Hehehe.